Ini framework yang harus menjadi kesepakatan bersama dulu. Karena kalau ini tidak menjadi kesepakatan bersama, bisa jadi materi ke belakangnya itu nggak nyambung. Karena apa? Karena ini udah beda mazhab misalnya, maka udah nggak nyambung. Tapi harus sepakat dulu bahwa strategi marketing yang efektif ini harus menggabungkan dari data sampai tindakan harus nyambung. Yang kedua adalah seluruh organisasi yang ada di bisnis kita ini harus sama-sama hidup untuk mencapai pertumbuhan bersama. Ini yang harus kita garis bawahi dulu. Oleh karena itu, teman-teman semua, kalau kita melihat buku balance scorecard ya, BSC, ini di internet banyak, dari Koplar dan Norton, itu di perusahaan di Amerika, itu dalam mengelola bisnis company-nya itu pakai dua cara. Cara pertama adalah menggunakan manajemen sistem, cara kedua adalah tanpa manajemen sistem. Yang terbanyak 54% adalah menggunakan manajemen sistem. Semuanya boleh, karena tergantung kemampuan kita dalam mengelola bisnis, tergantung kemampuan finansial kita dalam mengoperasikan bisnis kita semua. Tetapi dari data Amerika itu mengatakan bahwa yang menggunakan sistem itu yang berhasil 70%, yang gagal 30%. Yang tanpa sistem yang berhasil cuma 27%. Dari sini akan saya sampaikan kepada teman-teman, semua bisa berhasil walaupun persentasenya berbeda-beda. Yang menentuin apa? Yang menggunakan sistem yang berhasil karena memiliki skill organization. Yang tanpa sistem dikendalikan sendiri oleh ownernya itu berhasil karena memiliki skill individu. Jadi semua bisa berhasil asalkan kita memiliki kapasitas atau skill di situ. Tetapi kalau kita mau scale up, mau omsetnya miliaran dalam 1 bulan, maka kita harus mengakui suatu saat nanti kita harus bermain dengan namanya menggunakan sistem. Butuh sebuah organisasi. Ini mindset yang ingin saya sampaikan di awal supaya kita persepsinya sama terlebih dahulu. Jadi teman-teman semua, kalau teman-teman punya goal yang namanya banjir order, maka teman-teman harus mengerti omset miliaran itu tentunya butuh sebuah perjuangan. Anggap aja satu outlet omsetnya 900 juta. Untuk mendapatkan 1 bulan omsetnya 3 miliar, berarti kalau 900 sudah mentok, mau nggak mau harus tambah cabang. Semakin banyak miliarannya, semakin banyak cabang yang akan kita siapkan. Cuma perlu diingat, ketika kita tambah cabang, kita nggak bisa ngelola sendiri. Ketika kita tambah cabang, kita perlu yang namanya leader outlet atau kepala toko. Kita perlu yang namanya supervisi. Kita perlu yang namanya holding. Maka di situ saya katakan, ketika omset miliaran, kita butuh organisasi. Organisasinya yaitu organisasi yang produktif. Organisasi yang produktif itu perlu leadership. Leadership inilah kita semua selaku owner. Jadi teman-teman, kalau kita tidak mau meningkatkan kapasitas kita selaku owner, tidak mau belajar, tidak mau bergaul dengan pengusaha muslim yang lainnya, jangan-jangan nanti leadership kita akan stuck di situ. Oleh karena itu, leadership ini penentunya adalah kita selaku owner. Banjir order bisa tercapai, kata kuncinya berarti ada di leadership. Leadership bagus akan menggerakkan organisasi yang produktif. Organisasi yang produktif akan menghasilkan omset miliaran. Jadi goal kita terkait dengan marketing di tahun 2026, kalau angkanya menyentuh di angka miliaran, maka kita sudah bermain di ranah organisasi. Prinsip dalam bisnis, ini kita sepakati dulu, dalam bisnis paling cuma ada 2 masalah. Masalah pertama itu alasannya omset nggak dapat, uang nggak masuk di laci. Masalah kedua, ownernya sibuk nggak punya waktu. Kalau kurang omset,
ini yang harus diperbaiki adalah leadership-nya, kepemimpinan kita, cara controlling kita, cara ngawasi tim kita, cara coaching kita. Tapi kalau kurang waktu, mau ngajak healing sama istri katanya nggak ada waktu, ini yang bermasalah adalah sistemnya. Leadership betul akan menaikkan omset, dan sistem itu nggak bisa loh naikin omset. Kita bangun sistem, kita bangun KPI, kita bangun peraturan, kita pasang fingerprint, itu nggak bisa naikin omset. Tetapi perlu diingat, pertemuan antara leadership sama sistem ini akan menghasilkan omset yang eksponensial. Kalau kepingin naiknya 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, kalau kita belajar di sebelah 10 kali lipat, kata kuncinya temukan antara leadership dan sistem. Bangun sistem tok nggak bisa naikin omset, bangun leadership tok paling naiknya cuma 1,5 atau 2 kali. Tapi kalau eksponensial, temukan 2 itu, maka nanti omset kita akan eksponensial. Jadi andaikan cabang tutup, asalkan leadershipnya diperbaiki, sistemnya diperbaiki, maka bisa menutup kekurangan omset dari outlet yang sudah kita tutup. Nah, sekarang masuk ke materi ya teman-teman. Terus bagaimana caranya kita menyusun strategi marketing? Jadi di tahun 2026 kita udah punya goal di situ. Pertanyaannya, bagaimana selaku kalau kita tarik dari 4 departemen, kan ada goal perusahaan di situ. Goal perusahaan kita turunin menjadi goal marketing, ada goal finance, ada goal operasional. Berhubung temanya marketing, kita tarik ke goal marketing berarti terkait dengan omset. Jadi gimana cara menyusun omset di tahun 2026? Apakah dinaikin 100 kali, 200 kali, 3 kali, apakah ngawur? Sementara kata Ustadz Juni tadi harus bisa diukur di situ. Terus bagaimana cara kita membuat goal omset di tahun depan? Pengalaman kami itu adalah kita harus bisa menentukan dulu pertumbuhannya itu mau naik berapa persen dalam satu tahun. Tentuin dulu naiknya berapa persen ya dalam 1 tahun. Yang kedua, harus bisa dihitung, harus bersifat kuantitatif. Yang ketiga, wajib ada korelasinya langsung dengan visi atau purpose perusahaan. Kalau enggak nyambung. Kalau enggak ada kaitannya, enggak ada trigger kuat untuk menyebabkan omset itu tercapai, maka semuanya harus diikat dengan purpose yang sudah disepakati, yang sudah dibuat seperti materinya Ustadz Juni tadi. Kalau di kami, apakah ini harus kami kejar goal kami? Harus, karena kami juga punya purpose. Purpose kami mana? Coba lihatin contekan dikit. Ini rapat kami dengan leader forum kemarin. Di leadernya outlet apotek. Creating lasting legacy of sustainable growth and global impact. Ini saya buat di tahun 2015 dan masih saya perjuangkan. Membangun lasting legacy, sebuah warisan kebermanfaatan lasting legacy, berarti lintas generasi yang abadi. Jadi kami berharap bisa membangun sebuah warisan kebermanfaatan yang tidak dirasakan oleh generasi saya, tapi harus lintas generasi sampai ke cucu, cicit, dan legasi ini adalah legasi kebermanfaatan. Dengan cara apa? Sustainable growth, membangun bisnis yang berkesinambungan.
Sehingga apa? Sehingga akan berdampak secara global atau global impact. Dari purpose ini menghasilkan sebuah BHAG, Big Highly Audacious Goal, sebuah impian yang besar, sebuah impian yang ambisius. Apa itu? Menjadikan jaringan apotek edukatif di 72 negara dengan 1000 cabang, 100 klinik, dan 10 rumah sakit, targetnya 2045. Yang kedua, setiap titik cabang dan lini bisnis Sigma Group harus menjadi legasi kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh semesta. Manfaatnya orang mong karyawan tok, orang mong keluarga tok, orang mong tetangga tok, tapi harus semesta. Alam, lingkungan, pegunungan, penggundulan gunung, itu hikmah harus berkontribusi di situ, jadi semesta. Yang ketiga, menjadi holding company muslim yang mendunia. Jadi dari purpose tadi menghasilkan sebuah BHG, kemudian dari BHG inilah menghasilkan sebuah blueprint yang dari mana 2026 itu akhirnya diputuskan berapa goal omset kami yang harus kita capai. Kembali ke materi. Jadi wajib berkorelasi dengan visi yang sudah kita rencanakan. Tidak boleh tidak ada korelasi sama sekali. Satu goal omset. Kemudian bagaimana cara menentukan persentase pertumbuhan goal kita? Ini data, bukan dari otak kami ya. Jadi kita harus ngambil data dulu di tahun 2023 versus tahun 2024, maka kita bisa menghitung potensi kinerja perusahaan kita Januari, Februari, sampai Desember. Kita bisa menghitung persentase pertumbuhan, ternyata rata-rata 167% atau naik 67%. Sehingga kita paham, di tahun 2024 kita mengalami kenaikan 67%, maka di tahun 2025 harus kita naikkan berapa? Bisa kita buat 50 karena itu bisa diukur. Karena riwayat sebelumnya 67%. Itu contoh cara membuat sebuah goal omset supaya goal itu bisa diukur. Setelah goal kita buat, kita putuskan di tahun 2026 kita mau kemana. Selanjutnya adalah himpun data. Himpun data internal maupun himpun data eksternal. Data internal ya omset sebelumnya, jumlah unit yang terjual, jumlah customer, dan yang lainnya. Data eksternal dari government, berapa sih jumlah penduduk di kecamatan A? Dari asosiasi, berapa sih cabang apotek di kecamatan di kabupaten B misalnya? Maupun kekuatan keuangan kompetitor serta melalui customer survey. Jadi data harus diambil tidak hanya internal, tapi kita harus mengambil data eksternal. Data internal gunanya buat apa? Buat mengetahui market growth rate kita. Pertumbuhan market kita di tahun depan mau berapa, itu dari internal. Eksternal untuk mengetahui market size kita, udah jenuh atau belum. Nah, dari data ini baru langkah ketiga. Ini contoh data ya, kalau kami pakai aplikasi, jadi ngambilnya enak banget ya. Tinggal dilihat penjualannya, returnya, tertolaknya, pelanggannya, suppliernya, produk yang terlaris, produk yang rugi, produk yang negatif, kadaluarsa, dan sebagainya. Kalau kami pakai sistem. Setelah kita ambil data internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah investigasi dan analisis data tersebut. Jadi data itu jangan hanya diambil, tetapi harus diinvestigasi dan dianalisis. Investigasi itu apa? Observasi ke outlet, dibandingkan antara data yang ada dengan tim yang ada di outlet. Kita tanyakan, misal nih Januari, Februari, Maret angkanya naik. Kenapa naik? Hai teman-teman, kita diskusi di situ bareng-bareng. Oh, naik karena ini itu. Kenapa turun misalnya di sini 98 nggak achieve? Ketemu tuh datanya.
Monggo Mas Nur, selamat datang. Jadi teman-teman, analisis data itu penting sehingga kita tahu riwayat tahun sebelumnya bulan apa yang naik, bulan apa yang jelek untuk menentukan strategi kedepannya, karena kadang-kala riwayat itu penting akan kita pakai untuk mengetahui supaya strategi kita itu tepat. Setelah ambil data, lanjut kita putuskan strategi apa yang kita pakai. Tentukan goalnya, ambil datanya dan investigasi, kemudian kita analisis. Yang ketiga adalah buat strateginya. Caranya piye supaya goal itu bisa tercapai. Tergantung bisnis teman-teman. Kalau sudah ada organisasinya, kita bagi tiga. Ada yang namanya top management, ada yang namanya middle management, ada yang namanya first line management. Tergantung di bisnis kita posisinya ada di mana. Kalau yang top management, strategi marketingnya kita bisa menggunakan 4. Konsentrasi kah? Integrasi vertikal horizontal kah? Diversifikasi kah? Atau nasionalisasi? Kalau middle management misalnya supervisi, kita pakai 3, cost leadership kah? Value add kah? Atau product fokus kah? Kalau first line bisa menggunakan gimana cara mendatangkan lead, gimana ketika lead datang itu bisa beli, gimana rata-rata beli bisa naik, dan gimana bisa repeat order. Tergantung struktur organisasi kita ada di mana. Itu cara strateginya. Jadi kalau di kami kemarin itu saya ke tempatnya Mas Yuni, kolaborasi untuk pembuatan maklon, itu top management. Middle management ini supervisi kami, membuat buah strategi supaya outlet itu bisa naik. Kalau first line management itu para leader tokonya. Jadi semuanya harus bisa membuat strategi, dan strateginya itu harus nyambung dengan strategi perusahaan. Maka di kami ada KPI perusahaan, ada KPI manajer atau departemen, ada KPI individu. Semua harus nyambung sampai di purpose-nya perusahaan. Biar kalau kita mau ke Jogja, semuanya ke Jogja. Ini teman-teman. Jadi ketiga adalah membuat sebuah strategi. Ini strategi contoh dari top management. Kita pakai Ansoff Metric. Ini banyak ya, ini terkenal ya, dari mana-mana ini semua coach menggunakan Ansoff Metric. Ansoff Metric ini kita sebut strategi konsentrasi. Kalau yang kita develop, kembangkan adalah produknya, maka namanya product development. Tapi kalau yang kita develop marketnya, kita sebut market development. Kalau yang kita buat bisnis yang berbeda, itu namanya diversifikasi. Tapi kalau marketnya sama, produknya sama, itu namanya market penetrasi. Ini tugasnya top management. Mau bermain di mana, nggak mungkin dipilih semua, pasti pilih salah satu. Maka akan saya katakan, kalau product development itu contohnya adalah para ustadz yang memiliki pondok. Produknya sama, product development itu yang di-develop produknya, tapi marketnya sama. Jadi orang pondok butuh apa yang semula operasinya hanya menyediakan buku, sediain sabun dan yang lainnya. Jadi produknya ditambah, tapi marketnya sama. Itu namanya product development. Kalau market penetrasi, produknya sama, marketnya sama. Salah satu contohnya adalah tambah stok, praktek bersama, kalau itu AVD. Kalau market development, marketnya yang ditambah, tapi produknya sama. Produknya sama-sama obat, tapi market itu mau tak tambah di kecamatan yang berbeda, berarti tambah cabang. Kalau diversifikasi bisnisnya itu berbeda, produknya berbeda. Misalnya dari apotek geser ke kuliner. Itu tugasnya top management untuk milih strategi yang mana. Yang kedua, sama di top management,
itu bisa loh menggunakan strategi integrasi vertikal atau strategi integrasi horizontal. Vertikal itu apa? Vertikal itu mengontrol semua rantai masukan. Misalnya Mas Juni, ada pabriknya, dia kontrol distribusinya, distributor, dia kontrol retail outletnya. Itu namanya Mas Juni menggunakan top manajemen, strateginya strategi integrasi vertikal. Ada yang namanya integrasi horizontal, itu penggabungan, bisa merger, bisa akuisisi. Merger itu saya sama Mas Juni buat bisnis bareng, sama kayak Apotek Hikmah, Mas Juni pakai HNS, bergabung namanya bukan HNS atau bukan Hikmah, tapi namanya mungkin Hikmah HNS, atau pakai nama yang berbeda, tidak menyinggung nama sebelumnya. Itu namanya merger. Tapi kalau akuisisi, saya beli apotek orang lain yang semua namanya apotek B, saya ganti dengan nama apotek Hikmah. Itu namanya akuisisi. Itu masih masuk ke strategi manajemen terkait dengan marketing. Yang keempat itu strategi nasionalisasi. Contohnya banyak, distributor, tambah cabang, keagenan, reseller, maupun strategi diversifikasi. Diversifikasi ada dua, yang terikat sama enggak yang terikat. Yang terikat itu masih sama operasionalnya. Misal nih, saya apotek, kemudian saya bisnis herbal, sama-sama untuk suplemen atau vitamin atau sesuatu yang diminum untuk kesehatan. Itu kan masih sama. Itu namanya diversifikasi terikat. Tapi kalau nggak terikat, saya apotek, terus saya buat fashion atau kuliner, itu juga bisa naikin omset. Itu tugasnya dari top manajemen. Setelah top manajemen membuat strategi, maka struktur yang kedua adalah middle management. Kalau di kami namanya supervisi. Strateginya ada 3: value add, product focus, atau cost leadership. Cost leadership itu adalah gimana semua operasional kita benar-benar murah, sehingga kita memiliki value mungkin lebih murah daripada kompetitor, atau mungkin harganya sama tetapi marginnya lebih gede. Itu namanya cost leadership. Terus tugasnya ngapain? Ya nyari HPP yang terendah, nyari distributor yang termurah, atau supervisi kami melihat kontrak mana yang SDM-nya berlebih tapi nggak produktif itu dikurangi. Karena apa? Untuk mengontrol operasional supaya seminim mungkin, sehingga cost-nya itu lebih murah. Ini strategi cost leadership melibatkan middle management. Yang kedua, produk fokus. Fokus pada pasar terbatas. Kemarin saya ketemu sama sahabatnya Mas Juni, dia produk fokusnya unik, herbal khusus pencernaan. Keren tuh. Dia fokus di situ, semua produknya yang boom itu adalah produk-produk herbal fokus pencernaan. Dan saya sudah dapat nomornya juga. Itulah gunanya kolaborasi atau silaturahmi ke teman-teman komunitas. Kan nanti siapa tahu suatu saat bisa rekanan. Kan market Jawa belum ada katanya kemarin. Kan gitu. Itu hanya produk fokus. Yang ketiga, value add, yaitu keuntungan lebih tinggi dengan menambah nilai pada layanan. Kalau value add di Apotek Hikmah, nambah layanan sunat pena, tambah layanan dokter spesialis anak. Nah, ini value add, teman-teman semua. Ini tingkat middle management. Oleh karena itu, ketika kemarin kami nambah sunat pena maupun dokter spesialis anak, yang nyari dokter di kami adalah supervisi. Cari tuh dokter-dokter yang SIP-nya belum 3, ditemui mau nggak kerjasama di tempat kami. Seperti itu. Karena apa? Tugasnya middle management. Ini yang usul mereka, bukan saya. Kan gitu. Yang atas tadi kita pakainya kolaborasi. Itu yang usul adalah teman-teman top manajemen Pak Bagus kemarin, Mas, sebenarnya di HR, cuma mikirin marketing juga, kan gitu. Nah, yang paling sering kita lihat di kelas-kelas KPB ini adalah tingkat first line management. Ini strategi yang Pak Mas Yuni sampaikan untuk tingkat
KPB. Ada 4 menurut saya. Lead strategi mendatangkan jumlah pengunjung. Piye carane? Kalau di KPB brand activation, gimana caranya brand kita dikenal oleh orang lain, kemudian marketing communication, gimana caranya orang itu bisa datang ke tempat kita. Itu saya sebut lead. Caranya pakai brand activity sama marketing communication. Ini di KPB materinya dipisah, tidak jadi satu. Iya deh mas, tadi kan disampaikan dipisah. Yang kedua, conversion rate, strategi menghasilkan persentase yang belanja daripada yang datang. Maksudnya sing teko 100, sing blonjo piro. Itu ada strateginya. Jangan sampai yang datang 100, yang belanja cuma 10 misalnya. Yang datang 100, yang blonjo yang misal syukur-syukur ngomong 10 misalnya. Ini pakai strategi ini. Termasuk rata-rata belanja yang nomor 3. Kalau di KPB ini materinya materi selling. Detailnya nggak bisa di sini karena membahas RKAP, annual meeting atau rapat tahunan itu biasanya kalau sekolah di luar 3 hari kan seperti itu teman-teman. Oleh karena itu detailnya itu ada di kelas KPB. Yang keempat, repeat order. Gimana sih caranya orang itu bisa beli lagi dan beli terus? Ini kalau di KPB itu adalah repeat order, number of transaction, bahkan sampai ke afiliasi. Jadi tingkat first line management adalah tingkat bagaimana kita bisa mendapatkan strategi mendapatkan omset melalui manajemen lini paling dasar. Biasanya kepala toko. Ini yang buat biasanya kepala toko. Kepala toko bertugas untuk membuat ini semua. Kalau belum ada kepala toko, berarti kita selaku owner yang harus menciptakan ini semua. Kalau naik ke atas butuh effort lebih gede lagi. Kalau top manajemen butuh organisasi. Kalau sendiri capek. Saya pernah memaksakan diri sendiri, tapi gagal. Paling enak adalah sesuai dengan kemampuan kita. Setelah kita putuskan strategi apa yang kita pakai, maka nanti kita harus melanjutkan yang namanya action. Ini contoh, ada 30 strategi untuk memastikan orang itu mengenal bisnis kita. Tetapi nggak semuanya worth it sesuai dengan bisnis kita. Pilih yang sesuai aja. Ada 30 jurus gimana caranya orang mengetahui posisi bisnis kita. Kalau kami menggunakan Google Map, Neonbox, website, enggak ya. Seminar, CSR, ini yang sering kami pakai. Kadang-kadang juga ada event pengobatan gratis atau event kemarin lomba hafalan untuk anak TPA. Ini hanya untuk mengenalkan bahwa apotek hikmah itu ada dan hadir gitu. Itu contoh cara strategi untuk mengenalkan bisnis kita. Marketing komunikasi ini salah satu strategi untuk menjadikan orang itu bisa datang. Bisa pakai hadiah, bisa pakai co-branding atau pakai garansi. Ini strategi cara membuat gimana orang itu bisa beli di tempat kita. Pertama ya harus punya skill di situ. Yang kedua, setelah punya skill buat penawaran. Cara menawar pun juga ada skill komunikasi. Yang ketiga, upselling. Lalu di follow up yang terakhir hasilnya adalah closing. Ini contoh teman-teman. First line management, cara untuk membuat strategi gimana omsetnya bisa naik. Nah, setelah strategi kita pilih, kita memutuskan nih, oh top management buahnya ini. Kita memutuskan nih middle management pakai yang ini. Kita memutuskan nih first line management pakai yang ini misalnya. Setelah itu kita pilih, baru kita siapkan organisasinya. Sopoto yang akan menjadi penanggung jawab untuk mengerjakan strategi yang sudah kita putuskan. Jadi langkah pertama adalah siapkan organisasinya. Berarti siapkan orangnya.
Ini contoh organisasi di tempat kami, khusus departemen marketing. Manajernya ada sendiri. Ini lead product development yang memutuskan buat sunat pena, BPJS, herbal, ini si Anjar. Ini lead market development, yaitu menambah market dengan produk yang sama yang bertugas membuat atau menambah cabang, ini si Yuni. Dan di bawahnya ada komposisi timnya masing-masing. Jadi kita harus siapkan orangnya, siapa yang akan menjalankan tugas tersebut. Kalau sudah ada orangnya, baru siapkan key aktivitasnya, aktivitas kunci, prioritas apa yang harus mereka kejar di situ. Setelah itu, pastikan job disk-nya ini terukur dengan angka yang sudah kita rencanakan. Kalau tercapai, berikan reward. Kalau nggak tercapai, berikan punishment. Dan di situ aku katakan menyiapkan organisasi itu sama halnya dengan pembagian tugas. Goalnya udah ada, datanya udah dianalisa, strateginya udah ditentukan, organisasinya dibuat. Sing jalanke sapa wis ketemu. Sudah setelah ketemu siapa yang akan menjalankan, baru bagian action. Praktek. Jadi 1-4 itu belum bisa menghasilkan omset. Baru proses perencanaan, baru proses organization. Aktualnya baru nomor 5. Jadi hanya membuat sebuah perencanaan itu butuh 4 tahap dan menghabiskan banyak energi di situ. Tetapi teman-teman harus ingat, kalau kita gagal membuat sebuah perencanaan, sama halnya kita menyiapkan kegagalan dalam bisnis. Karena bisnis itu bisa tercapai 30% dari perencanaan, 70%-nya dari action. Jadi ilmu action tanpa perencanaan paling mau 70% achieve-nya. Kalau pengen 100, ya harus ada perencanaannya. Maka teman-teman, setelah ditentukan orangnya, job disk-nya, terus KPI-nya, maka langkah selanjutnya adalah action di sini. Action inilah membutuhkan peran leader. Action inilah membutuhkan peran manager atau membutuhkan peran owner. Oleh karena itu, manager, leader, owner harus memiliki 3 hal. Skill manajerial, skill bagaimana bisa membuat strategi, skill bagaimana bisa menjadi solution atau problem solving, skill bagaimana bisa memberi masukan terhadap ide-ide dari timnya. Maka saya sebut adalah skill manajerial. Yang kedua adalah skill interpersonal. Apa itu? Skill mempengaruhi orang lain. Skill bisa menjelaskan apa yang ada di kepala kita, bisa 100% sampai di kepala timnya. Itu butuh seni berbicara. Yang ketiga adalah skill technical. Ojo mengakon tok, ojo mong iso buat konsep tok, tapi teknikalnya raiso dieksekusi. Itu nggak boleh. Maka peran leader di sini harus bisa menguasai 3 hal: manajerial, interpersonal, sama yang ketiga adalah teknikal. Dan akan saya katakan 3 skill ini saya sebut adalah B. Kunci kita sukses omset miliaran teorinya simpel. Rumusnya B kali do sama dengan have. B itu apa yang kita miliki? Manajerialnya, interpersonalnya, teknikalnya. Buy-in belajar 3 ini semua dikuasai. Tapi kalau buy-in nggak ada do-nya, nggak ada action-nya, have-nya juga kosong. B-nya 10, do-nya 0, 10 kali 0 hasilnya juga 0. Jadi sekali lagi, eksekusi itu penting. Kadang-kadang kita diskusi bareng seperti ini, sampai rumah nggak dieksekusi. Ini rata-rata, termasuk saya dulu gitu. Jadi kalau kepingin have-nya ada isinya, do-nya harus ada isinya. Tapi kalau B-nya kosong, nggak ada ilmu manajerial, nggak ada ilmu interpersonal, nggak ada ilmu teknikalnya, praktek
ngawur, HP kadang-kadang juga bisa nol di situ. Kita habis banyak waktu. Oleh karena itu, action itu simple. B kali do adalah have. Semakin tinggi B-nya, semakin tinggi do-nya, have-nya pun juga semakin tinggi. Itu teman-teman. Setelah kita praktek, nah ini ada ya, bunga yang mekar hari ini adalah bunga yang ditanam sebelumnya. Hari ini di taman kita ada sebuah bunga mawar yang lagi mekar. Perlu diingat, bunga mawar yang mekar di taman kita itu adalah bunga yang kita tanam jauh-jauh hari. Maka di sini pun tidak ada tim yang langsung achieve 100%, semua butuh proses. Tidak akan pernah mawar itu merekah kalau nggak kita siram setiap pagi, kalau tidak kita pupuk setiap hari. Oleh karena itu, kita selaku pemilik taman, selaku leader, selaku owner, jangan sebagai sumber masalah, tetapi rawatlah tim kita, jadilah tim kita, jadikan kita menjadi problem solver. Ayo, jangan jadi masalah buat tim kita, jadilah problem solver, jadilah pemilik taman-taman yang indah untuk kupu-kupu yang berkualitas. Itu teman-teman. Next. Nah, jadi action itu teman-teman, setelah kita punya goal, misalnya goal naik omset menjadi 2 miliar, kita breakdown. Gimana caranya 2 miliar? Oh, bisnis apotek mah mungkin dari apotek anggapnya 1 miliar, OKR kedua dari misalnya herbal 0,5 miliar, dari sunat penak 0,5 miliar misalnya. Maka goal 2 miliar akan ketemu di breakdown setiap ini bisnis bisa menghasilkan berapa. Setelah itu cara mendapatkan apotek 1 miliar tulis di sini, tulis 3 yang prioritas aja. Apa kira-kira? Setelah itu tentuin targetnya. Oh, obat kimia sekian, obat herbal sekian, obat ini sekian, totalnya harus 1 miliar. Supaya kimia bisa keluar, apa inisiatifnya, siapa penanggung jawabnya, deadline-nya kapan, kasih keterangan di situ. Itu namanya action, teman-teman. Setelah actionnya dibuat, kita breakdown lagi. Dari inisiatif ini kita geser ke sini teman-teman. Tujuan kenapa kita buat strategi itu? Siapa penanggung jawabnya? Programnya seperti apa? Awalnya berapa? Akhirnya berapa? Target selesai seperti apa? Butuh dana seperti apa? Di sini adalah sumber daya. Itu cara mengawal action. 7 menit lagi. Sangat jauh waktu ya nanti sampai jam 11. Setelah itu teman-teman, setelah kita tentuin action plan inisiatifnya, baru kita kunci yang namanya KPI. KPI. Ini ada KPI outlet. Outlet KPI-nya 83,7 dan sini totalnya juga 83,7. Jadi harus dikunci. Kalau nggak dikunci nggak bisa. Supaya apa? Kita bisa memastikan goal itu bisa tercapai atau tidak. Barulah setelah action kita lakukan, langkah terakhir harus dikontrol. Dengan apa? Briefing pagi, meeting mingguan, weekly, monthly, per 3 bulan, ketemu masalah di SDM, di training atau di coaching atau mungkin di counseling. Kalau ada masalah, kita harus jadi problem solving. Bisa menggunakan PDCA, problem solving di sini. Caranya gimana? Ketemu siapa masalah di orangnya, misalnya di mesinnya apa, di manajemennya seperti apa, ini penyebabnya apa, dan ini bagaimana cara solusinya. Atau kita bisa menggunakan yang namanya isu trust. Oh, nggak achieve, tidak achieve, goalnya 2 miliar, kecapainya cuma misalnya 1 miliar. Sebabnya apa? Cari 3 penyebab utama. Masing-masing penyebab tentuin 3 tindakan. Nggak usah banyak-banyak, capek nantinya. Nah, itu teman-teman.
Jadi ini pengalaman kami dalam mengelola organisasi, bagaimana untuk mencapai goal, kami menggunakan pola ini. Singkat cerita, pola itu sering rangkum menjadi yang namanya Go Hikmah. Pertama adalah goal setting. Setelah goalnya disetting, langkah pertama adalah himpun data. Ini adalah investigasi dan analisis data. K-nya keep strategi, M-nya adalah menyiapkan organisasi, A-nya action, H-nya adalah harus dikontrol. Jadi untuk menyusun strategi marketing di tempat kami pakai framework yang namanya Go Hikmah. Ini yang berbeda dengan POAC. Planning, Organization, Exploiting, Controlling. Itu teman-teman semua. Jadi teman-teman, ini ya sharing saya. Kurang 4 menit ya Mas. Ini sharing kami teman-teman semua. Jadi kami kemarin dalam menjalankan organisasi bisnis kami untuk membuat goal. Salah satu cara supaya goal ini bisa tereksekusi, kami menggunakan pola ini. Pola ini mungkin tepat buat teman-teman dan mungkin juga kurang tepat buat teman-teman. Sekali lagi tergantung dengan bisnisnya masing-masing. Itu teman-teman, hari ini memang saya dikasih amanah sama Ustadz Jun bersama panitia untuk sharing di sini. Sekali lagi kalau materi atau pengalaman yang kami sampaikan itu dirasa masih kurang nendang, kami mohon maaf teman-teman semua. Tapi yang saya jelaskan ini adalah framework kecilnya supaya teman-teman itu lebih gampang. Karena pada hakikatnya kerjaan marketing kami ini kemarin ya, tim marketing kami membuat ini sampai 80 halaman. Strategi marketing yang dibuat itu sampai 80 halaman. Kata tidak cuma 25 halaman dari saya. Karena framework aja ya. Tapi yang tim kami buat itu ada 80 halaman. Dan ini harus saya analisa. Kalau ada masalah harus saya selesaikan di bulan Desember ini, karena di tahun 2026 ini harus sudah bisa dijalankan. Oleh karena itu, ini sedikit contoh pengalaman kami terkait framework yang ada di kepala saya. Saya tulis dalam bentuk catatan tadi yang harapannya mudah-mudahan teman-teman sedikit banyak bisa mengerti lah dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Tapi realitanya kalau dibuat ternyata khusus marketing aja menghabiskan 80 lembar. Ini yang pokok-pokok doang, belum detailing sampai detailnya. Nah, itu teman-teman dari saya, terima kasih, mohon maaf sekali lagi kalau banyak salah dan banyak kurang. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana? Cukup good? Good ya. Ini ilmu yang saya yakin Pak Elvan dan juga Pak Yuni itu dapatkan dengan biaya dan waktu itu nggak murah ya, nggak butuh effort yang luar biasa dan biaya pasti mahal. Tapi kita diberikan secara cuma-cuma. Alangkah sayangnya jika kita melewatkan ilmu yang luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Pak Irfan dan Pak Yudi. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Ya mungkin ada unek-unek pertanyaan atau hal yang mau disampaikan tentang fundamental bisnisnya atau secara teknis di bisnisnya.